Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang pengenalan, penelitian, dan pengembangan. Jadi, penelitian pengembangan yang dimaksud R dan D adalah metode dan langkah untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada untuk menguji keefektifan produk tersebut sehingga produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini melibatkan studi mendalam, eksperimentasi, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat penelitian pengembangan. Nah, pengembangan produk baru, penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk melalui penelitian, pengembangan, kualitas produk dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan preferensi konsumen. Yang ketiga, mendukung inovasi. Yang dimaksud dengan mendukung inovasi ini yaitu penelitian pengembangan memberikan landasan-landasan ilmiah untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan daya saing. Adapun tahap penelitian, ada 6 tahap penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua perencanaan produk, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba produk, yang kelima revisi dan penyempurnaan produk, yang terakhir yaitu implementasi dan diseminasi produk. Jadi, pengumpulan data mengidentifikasikan potensi dan masalah yang ada, mengumpulkan informasi terkait, serta mempelajari teori-teori yang relevan. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan, mendesain produk, menyusun rencana mengembangkan produk yang akan dilakukan. Dan selanjutnya membuat produk awal berdasarkan rancangan yang telah disusun, kemudian melakukan validasi dan ahli. Selanjutnya uji coba produk. Uji coba produk ini melakukan uji coba produk secara terbatas, mengevaluasi dan melakukan revisi produk berdasarkan hasil uji coba. Nah, revisi dan penyempurnaan produk melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk berdasarkan masukan dan sarana dari uji coba. Kemudian dilakukan validasi kembali. Terakhir yaitu implementasi dan diseminasi produk. Menguji keefektifan produk dalam skala lebih luas, kemudian menyebarluaskan produk. Adapun pengumpulan data. Yang pertama eksplorasi masalah. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian pengembangan adalah mengidentifikasi dan mempelajari masalah yang akan diteliti secara mendalam. Hal ini berguna untuk memahami kebutuhan dan bermasalah yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu tinjauan literatur. Yang dimaksud dengan tinjauan literatur mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber seperti jurnal, umum, dan artikel terkait untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang topik yang akan kita teliti. Yang selanjutnya observasi lapangan. Observasi lapangan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi nyata yang akan menjadi fokus penelitian. Selanjutnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi melalui produk yang akan dikembangkan berdasarkan hasil eksplorasi masalah dan tinjauan literatur. Adapun perencanaan produk. Apa sih perencanaan produk? Di sini sudah dijelaskan. Yang pertama analisis kebutuhan pasar. Jadi, memahami dengan seksama kebutuhan preferensi dan tantangan yang dihadapi oleh target konsumen. Yang dimaksud di sini adalah kunci dalam merancang produk yang sesuai dengan harapan mereka.
Yang kedua, spesifikasi produk, menentukan fitur, kualitas, karakteristik produk yang akan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan pasar dan kemampuan internal. Yang ketiga, rancangan konseptual. Yang dimaksud dengan rancangan konseptual, kita membuat sketsa, model atau prototipi awal untuk memvisualisasikan dan memvalidasi ide produk sebelum masuk ke tahapan pengembangan yang lebih detail. Yang selanjutnya, perencanaan sumber daya, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, dana, waktu, dan fasilitas untuk mengembangkan pengembangan produk secara efektif. Jadi, ada pengembangan produk awal. Yang dimaksud dengan pengembangan produk awal ada pembuatan prototip, uji fungsionalitas, perbaikan dan finalisasi. Maka saya akan jelaskan dari yang pertama, pembuatan prototip. Pada tahap ini, tim peneliti akan membuat prototipe produk awal berdasarkan desain, spesifikasi yang telah disusunkan sebelumnya. Prototipe ini akan digunakan untuk evaluasi dan uji coba selanjutnya. Yang kedua, uji fungsionalitas. Prototipe produk akan diuji untuk memastikan bahwa produk dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi. Perbaikan dan finalisasi. Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi, penelitian akan melakukan perbaikan, penyempurnaan pada prototipe untuk menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Jadi, sudah perbaikan dan finalisasi, ada lagi tentang uji coba produk. Uji coba produk ini dilakukan dengan uji coba lapangan, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, ada revisi dan penyempurnaan produk. Bisa kita lihat dari video ini, uji coba dan evaluasi. Tim pengembangan produk secara cermat mengevaluasi hasil uji coba untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan penyempurnaan. Masukan dari pengguna menjadi bahan pertimbangan yang dalam proses revisian. Nah, perbaikan dan modifikasi kita lihat dari gambar yang kedua. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan modifikasi pada desain tersebut pada fitur produk. Nah, ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas kegunaan dan daya tarik produk final. Produk final ini setelah melalui serangkaian revisi dan penyempurnaan, dihasilkan produk hasil yang siap diimplementasikan. Jadi, ada implementasi dan diseminasi produk. Ada 3 poin. Poin pertama, penerapan produk. Poin kedua, evaluasi implementasi. Poin ketiga, diseminasi produk. Nah, ada yang terakhir, implementasi dan diseminasi produk. Kita geser ke kanan, ada poster pengembangan produk pangan dan teori implementasi. Yang dimaksud dengan tahap akhir dalam penelitian pengembangan adalah mengimplementasikan dan menyebarluaskan produk yang telah dikembangkan. Ini bertujuan agar produk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Bisa kita lihat dari awal sampai akhir tentang pengenalan penelitian pengembangan. Sekian, terima kasih.